Selamat sore, kecap dan saus kini menjadi penyedap rasa yang semakin digemari. Namun Anda harus berhati-hati. Tim reportase investigasi menemukan kecurangan yang dilakukan produsen kecap dan juga saus. Dengan dalih mendapatkan keuntungan besar, mereka menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan seperti pewarna kain, boraks, hingga tawas. Bersama saya Ivan Kurnia, berikut investigasinya. Kecap, si hitam yang manis ini banyak digemari karena bisa membuat menu yang kita makan menjadi beraroma dan tentu saja lezat rasanya. Bahan utama kecap manis adalah kedelai hitam yang mengandung protein dan antioksidan. Bahkan, proses fermentasi dalam pembuatan kecap menyebabkan protein lebih mudah dicerna tubuh. Namun, di balik kelezatan kecap, tim reportase investigasi menemukan produsen nakal, sebut saja namanya Bondol. Harga kacang kedelai hitam yang relatif mahal membuat Bondol berpikir licik. Ia menggunakan pewarna non-pangan pada kecapnya. Karena kedelai kan sekarang lebih mahal, ya kita kebanyakan ya lebih membantu untuk penghitaman kacang kedelai itu bisa. Iya. Jadi kedelainya sedikit, warnanya hitamnya yang ini yang kita campuran jadi hitamnya lebih bagus gitu, lebih sama dengan kedelai yang hitam gitu. Pewarna seperti sepuhan ini, sepuhan baju ya. Tak hanya pewarna non-pangan, Bondol juga menawarkan boraks atau pijer sebagai pengawet serta tawas. Sementara untuk botol kecap, Bondol membelinya dari pengepul barang-barang bekas. Tentu saja botol ini tidak higienis. Agar konsumen tidak curiga, Bondol membuat merek kecap sendiri. Dengan uang Rp150.000, ia mendapatkan 400 lembar label kecap. Bondol juga rupanya punya akal bulus lain. Ia memesan kecap manis yang telah kadaluarsa dari seorang langganannya. Bondol berdalih, kecap kadaluarsa ini akan menambah aroma harum kecap manis buatannya. Iya, ini dari abang? Iya, dari abang. Soalnya nggak bisa nganterin, ada halangan. Oh, gitu. 5.000 harganya. 5.000 ya? Ini kira-kira berapa lama ini kadaluarsanya? Sudah 30 hari. 30 hari. Jadi bukan saya aja ya, semua yang produksi kecap tuh pasti. Tapi kecapnya yang botol coklat tuh, pasti itu semua pakai pijer. Bukan saya aja. Untuk membuktikan kecurangannya, Bondol menunjukkan cara pembuatannya. Rupanya, Bondol tidak melakukan proses fermentasi pada kedelai hitamnya. Padahal dalam pembuatan kecap, kedelai seharusnya difermentasi dengan mikroorganisme sejenis kapang. Untuk mempersingkat waktu pembuatan, Bondol merebus kacang kedelai hitam. Kemudian, rebusan kacang itu ditambah kecap manis kadaluarsa, tepung terigu, dan sejumlah bumbu dapur, termasuk bubuk andalan Bondol, boraks, dan tawas. Emang kalau pakai pijer itu fungsinya buat apa? Satu untuk pengawet, kedua untuk agak campuran kayak terigu gitu, kayak kencalan. Tawas itu ya jadi supaya menghilangkan itu Bu ya. Ya seperti air kalau kita kotor kan itu hasil itu airnya jadi jernih gitu Bu. Karena hanya menggunakan sedikit kedelai hitam, Bondol menggunakan pewarna non-pangan yaitu pewarna kain berwarna hitam. Sembari menunggu kecap buatannya dingin, Bondol mencuci botol-botol bekas. Namun Bondol hanya mencuci asal-asalan dan tidak ada sterilisasi. Kini, kecap dimasukkan ke dalam botol-botol bekas.
Namun siapa yang mengira kecap ini dipenuhi bahan-bahan kimia berbahaya yang siap meracuni tubuh? Dalam sehari, Bondol memproduksi 50 sampai 100 botol kecap manis besar. Satu botol besar dihargai Rp4.000. Pembelinya diantaranya adalah pemilik warung, pedagang bakso, pedagang mie ayam, hingga tukang bubur. Untuk membuktikan adanya zat kimia terlarang itu, kami menguji kecap buatan Bondol. Selain itu, kami juga membeli 7 kecap merek berbeda secara acak di Pulau Jawa, di pasar dan supermarket. Semua sampel kecap diuji di Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan, Bandung. Hasilnya, sampel utama, yaitu kecap buatan Bondol, positif mengandung boraks, tawas, dan pewarna non-pangan. Sementara itu, 1 dari 7 sampel acak juga positif mengandung boraks, tawas, dan pewarna non-pangan. Hasil ini membuktikan pelaku kecurangan bukan hanya dilakukan Bondol seorang. Dari 8 sampel itu, yang positif menggunakan boraks adalah 2. Positif itu menggunakan boraks. Terus kemudian ada juga terdetek, tapi itu juga sangat lemah sekali, itu adanya tawas. Gitu kan ya. Nah, tapi yang paling berbahaya di sini memang kita melihatnya adalah boraksnya itu. Boraks itu tidak boleh. Pedagang curang membuat saus dari tomat dan cabai busuk serta pewarna kain. Simak terus reportase investigasi. Tidak hanya kecap yang menjadi sasaran kecurangan pedagang, saus pun dipalsukan dan dicampur bahan berbahaya. Di segmen ini kami beberkan kembali kejahatan pedagang yang membuat saus dari bahan busuk dan juga pewarna kain. Saus tomat adalah saus yang dibuat dari buah tomat. Biasanya ditambah bahan-bahan lain dan sayuran seperti bawang bombay dan seledri. Namun, apa jadinya bila saus tomat yang Anda konsumsi bukan terbuat dari tomat? Pertama, ini tepung gaplek, terus pewarna pakaian atau kalau nggak ada, pewarna sabun, bensa, terus bawang putih, garam, pecin. Kalau pakai tomat kita jual 1.000. Kalau pakai tomat itu nggak bisa jual 1.000, paling rendah 2.000 ke atas itu. Pengakuan mengejutkan ini didapatkan tim reportase investigasi dari Codet yang telah lebih dari 15 tahun memproduksi saus tomat. Karena bahan bakunya tak berwarna merah, Codet tak kehabisan akal menyulapnya menjadi merah. Celakanya, Codet lebih memilih menambahkan zat-zat berbahaya. Pewarna itu supaya mirip dengan aslinya gitu. Segala macam jenis pewarna merah digunakannya. Dari pewarna tekstil hingga pewarna sabun. Yang penting, merah. Tapi buat sabun nanti ya. Buat apa? Buat sabun. Buat sabun. Warna apa? Warna merah. Ya, tak jarang Codet harus membohongi penjual demi mendapatkan si pewarna merah. Si toko itu buat apa? Buat makanan. Kita buat misalkan pewarna atau pengawet buat makanan atau bukan. Kita bicara bukan buat untuk makanan aja. Jadi dia kasih gitu. Di toko bahan-bahan kimia ini, Codet juga membeli benzoat yang berfungsi sebagai pengawet. Agar saus tomat berbahan baku tepung gaplek buatannya kental, Codet juga membeli karboksimetil selulos atau biasa disebut CMC. Codet juga membeli bahan lain yang berguna untuk menambah cita rasa saus tomat buatannya, seperti garam, penyedap rasa, dan cabai kering. Dan inilah bahan utama saus tomat buatan Codet. Bukan tomat, melainkan tepung gaplek.
Tepung dari ketela yang telah dikeringkan dan ditumbuk halus inilah bahan utama pembuat saus tomat ala Codet. Kalau saus yang nasi itu kebanyakan tomat. Kalau kita pengentalnya itu aci, terus pakai CMC pengentalnya. Agar tidak tertipu produk palsu, kami akan menghadirkan beberapa tips mengenalinya. Kami segera kembali. Anda tidak perlu khawatir, semua kecurangan para pembuat saus dan kecap tetap bisa dikenali. Di segmen ini kami hadirkan tipsnya agar Anda tidak tertipu. Seiring berakhirnya segmen ini, berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus reportase investigasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Saya Evan Kurnia. Sampai jumpa. Setelah bahan-bahan terkumpul, proses pembuatan saus tomat dimulai. Tepung gaplek dicampur air dan ditambah pewarna sabun berwarna merah. Codet kemudian menambahkan bahan-bahan kimia seperti benzoat untuk penguat rasa dan pengawet. Meski penggunaan benzoat diperbolehkan dalam pengolahan makanan, namun tentu penggunaannya harus dengan takaran yang jelas. Sementara Codet menggunakannya secara serampangan. Termasuk ketika Codet menambahkan CMC yang berfungsi untuk membuat adonan saus palsunya kental dan tidak cepat mencair. Sementara untuk memperoleh sedikit rasa pedas dan tekstur biji cabai, Codet memberikan cabai kering yang telah digoreng dan dihaluskan. Cabai kering dipilih karena harganya lebih murah. Adonan kemudian dipanaskan di atas api sambil diaduk agar semua bahan tercampur merata. Setelah 15 menit, saus tomat yang sama sekali tidak menggunakan tomat ini pun siap diambil pelanggannya. Kebanyakan itu tukang bakso, cilok, mie ayam gitu. Waktu dulu itu saya masukin ke kios-kios, karena sekarang banyak saingan, sekarang kita jual sendiri gitu Pak, di lapak kita gitu. Dalam satu hari, Codet bisa memproduksi kurang lebih 100 bungkus saus tomat. Dengan berat 500 gram per bungkusnya, harganya Rp700 hingga Rp1.000 per bungkus. Bandingkan dengan saus tomat asli yang berharga Rp2.500 hingga Rp3.000 dengan berat yang sama. Aksi Codet memang tak terendus selama 16 tahun. Karyanya juga sudah tersebar. Namun, ada cara mudah agar tidak salah memilih kecap dan saus yang palsu. Pertama, pilih saus atau kecap dengan label produksi yang jelas, bersegel, dan dilengkapi pula dengan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Sementara dari warnanya, saus tomat asli berwarna merah seperti merah tomat dan merah cabai yang sedikit kekuning-kuningan. Sedangkan saus palsu biasanya berwarna merah mencolok dan terlihat lebih muda. Anda juga bisa melakukan uji kekentalan. Saus asli lebih berserat dan padat, sementara saus palsu agak cair dan menggumpal. Dari aromanya, saus asli beraroma khas tomat dan cabai. Sementara yang palsu sama sekali tidak beraroma tomat dan cabai, namun sedikit beraroma bawang putih dan menyengat. Bila dicicipi, saus tomat asli rasanya segar, khas tomat dan cabai. Sementara saus palsu hanya terasa gurih saja. Sementara untuk kecap, cara membedakannya dengan yang palsu juga relatif mudah. Kecap yang asli berwarna hitam, bertekstur kental, namun halus. Aromanya pun masih tercium aroma kedelai dengan rasa manis yang khas. Sementara kecap manis palsu, warnanya lebih pekat, bertekstur kasar dan lengket. Sementara aromanya amis menyengat dengan rasa manis seperti gula. Tim Reportase Investigasi.